Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baiklah, hari ini saya membuat video kembali. Tentu saja masih tentang tes wawasan kebangsaan atau TWK. Namun di sini saya membuat soal lebih banyak lagi, yaitu sebanyak 15 soal, jadi memakan durasi yang cukup panjang. Namun bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, agar mendapatkan info terupdate dari saya, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasi supaya teman-teman semua dapat langsung menerima notifikasi tentang soal-soal terupdate dari saya. Oke teman-teman, saya harapkan teman-teman semua tetap semangat dalam mengikuti tes CPNS. Karena itu, saya di sini membantu teman-teman untuk memberikan soal-soal yang paling sering keluar ketika saya mengikuti tes CPNS, dan alhamdulillah saya berhasil memperoleh nilai passing grade. Oke teman-teman, untuk soal pertama, Kongres Pemuda 1 dipimpin oleh titik-titik. A. Sugondo Joyo Puspito. B. Dr. Rajiman Widyodiningrat. C. Muhammad Taproni. D. W.R. Supratman. E. Muhammad Hatta. Oke, mari kita jawab. Jawabannya adalah C. Muhammad Taprani. Jadi Kongres Pemuda 1 dipimpin oleh Muhammad Taprani. Ingat ya teman-teman, Kongres Pemuda 1 dipimpin oleh Muhammad Taprani. Kongres Pemuda diadakan 2 kali. Di Jakarta, Kongres Pemuda pertama diadakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 dan sebagai ketua atau pemimpinnya adalah Muhammad Taprani. Jadi jelas dalam pembahasan ini disebutkan bahwa Kongres Pemuda 1 dipimpin oleh Muhammad Taprani. Oke, next ya teman-teman. Jawabannya adalah C. Untuk soal nomor 2, wakil resmi sebuah negara yang bertugas melindungi dan membantu warga negaranya dan berkedudukan di luar ibu kota negara asing disebut dengan titik-titik. A. Kedutaan besar. B. Atase pertahanan. C. Konsulat jenderal. D. Atase perdagangan. E. Nuncio apostolik. Oke teman-teman, mari kita jawab. Jawabannya adalah C. Konsulat jenderal. Jadi wakil resmi sebuah negara yang bertugas melindungi dan membantu warga negaranya dan berkedudukan bukan di ibu kota negara asing disebut dengan konsulat jenderal atau sering disingkat dengan konjen. Jadi jawabannya adalah konsulat jenderal. Jadi konsulat jenderal itu di luar ibu kota negara asing, sedangkan kedutaan besar itu berada di ibu kota negara itu. Oke teman-teman, next ya. Saya rasa soal nomor 2 sudah sangat jelas. Untuk soal nomor 3, lembaga negara yang dihapuskan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah titik-titik. A. Komisi Yudisial. B. Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. C. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. D. Mahkamah Agung atau MA. E. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Jadi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ada satu lembaga yang dihapuskan. Lembaga itu adalah titik-titik. Mari kita jawab ya teman-teman. Jawabannya adalah B. DPA atau Dewan Pertimbangan Agung. Lembaga ini sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945
masih ada, sedangkan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, lembaga ini dihapuskan. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Pertimbangan Agung dihapus karena tugas dan ketatanegaraan di Indonesia. Jadi jelas ya teman-teman, jawabannya adalah B, Dewan Pertimbangan Agung. Kita lihat Komisi Yudisial masih ada sampai sekarang, Dewan Perwakilan Rakyat, apalagi Mahkamah Agung masih ada, DPD atau Dewan Perwakilan Daerah masih ada. Jadi jadi lembaga negara yang tidak ada lagi saat sekarang ini adalah DPA atau Dewan Pertimbangan Agung. Jadi jelas ya teman-teman, untuk soal nomor 3 jawabannya adalah DPA atau Dewan Pertimbangan Agung. Untuk soal nomor 4, di bawah ini yang dimaksud dengan subjek hukum internasional adalah A. Negara-negara yang diakui di dunia, B. Negara-negara yang bergabung di dalam PBB, C. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, D. Orang-orang yang sudah cukup hukum, E. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Di bawah ini yang dimaksud dengan subjek hukum internasional adalah, mari kita lihat jawabannya ya teman-teman. Jawabannya adalah A. Negara-negara yang diakui di dunia. Jadi negara-negara yang sudah diakui di dunia, contohnya Indonesia, adalah subjek hukum internasional. Adapun yang dimaksud subjek hukum internasional adalah orang, negara, badan, atau organisasi-organisasi tertentu yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban dalam bidang internasional. Jadi jelas ya teman-teman, negara-negara yang diakui di dunia adalah subjek hukum internasional. Jawabannya di sini adalah A, negara-negara yang diakui di dunia. Next ya teman-teman. Untuk soal nomor 5, tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional adalah A. Penandatanganan, perundingan, dan pengesahan, B. Penandatanganan, negosiasi, ratifikasi, C. Negosiasi, signature, dan pengesahan, D. Negosiasi, pengesahan, dan signature, E. Signature, negosiasi, dan ratifikasi. Jadi di dalam pembuatan perjanjian internasional, entah itu melibatkan dua negara maupun lebih dari dua negara atau bilateral maupun multilateral, itu ada 3 tahapan. Nah, tahapan-tahapan itu apa saja ya teman-teman? Mari kita lihat. Jadi tahapan-tahapan dalam pembuatan perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral atau dua negara maupun lebih dari dua negara, jawabannya adalah negosiasi, signature, dan pengesahan. Signature di sini adalah penandatanganan. Mari kita lihat pembahasannya ya teman-teman. Ada 3 tahap dalam pembuatan perjanjian internasional, yaitu A. Tahap perundingan atau negosiasi, yaitu tahap penjajakan atau pembicaraan pendahuluan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan. B. Tahap penandatanganan atau signature, yaitu tahap penandatanganan yang lazimnya dilakukan oleh para menteri luar negeri atau kepala pemerintahan. C. Tahap pengesahan atau ratification, yaitu tahap
penguatan yang dilakukan oleh badan yang berwenang di negaranya, biasanya oleh badan eksekutif, legislatif atau campuran DPR dan pemerintah atau eksekutif. Jadi, tahap-tahap dalam pembuatan perjanjian internasional adalah negotiation atau negosiasi, signature atau penandatanganan, dan ratification atau pengesahan. Negosiasi, setelah negosiasi dilakukan, penandatanganan, kemudian setelah penandatanganan, pengesahan yang dilakukan oleh badan yang berwenang, baik itu eksekutif, legislatif maupun campuran ya teman-teman. Soal ini merupakan soal yang cukup populer saat mengikuti tes CPNS ya teman-teman. Oke teman-teman, mari kita next. Soal yang ke-6. Nilai sila persatuan Indonesia antara lain A. Pengetahuan harkat dan martabat manusia, B. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, C. Pengakuan perbedaan dalam satu kesatuan, D. Kedaulatan di tangan rakyat, E. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Mari kita jawab ya teman-teman. Jawabannya adalah C. Pengakuan perbedaan dalam satu kesatuan. Jadi nilai sila persatuan Indonesia adalah pengakuan perbedaan dalam satu kesatuan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam agama, suku, ras, dan antar golongan. Jadi kenapa Indonesia bersatu? Karena di dalam masyarakat Indonesia menganut nilai sila persatuan sebagaimana tercantum di dalam bunyi Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Bunyi Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Atas dasar itulah Indonesia sampai sekarang masih bersatu di atas berbagai macam ras, agama, suku maupun antar golongan. Jadi jelas ya teman-teman, nilai yang terkandung di dalam Pancasila ketiga antara lain A. Persatuan bagi bangsa Indonesia dengan tidak mendiskreditkan perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. B. Bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku yang mendiami wilayah Indonesia. C. Bhinneka Tunggal Ika, pengakuan perbedaan dalam satu kesatuan. Jadi selain nilai sila ketiga Persatuan Indonesia, Indonesia juga menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, namun kita tetap satu jua. Oke teman-teman, kita next ya. Soal yang ke-7. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung nilai-nilai, yaitu A. Nilai akomodasi, instrumental, dan praksis. B. Nilai dasar, vital, dan praksis. C. Nilai dasar, instrumental, dan praksis. D. Nilai dasar, real, dan praksis. E. Nilai dasar, instrumental, dan akomodasi. Jawabannya adalah C ya teman-teman, nilai dasar, instrumental, dan praksis. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung 3 nilai, yaitu nilai dasar, instrumental, dan praksis. Mari kita bahas ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk soal nomor 8, suasana kebatinan atau cita-cita hukum dasar RI terangkum dalam titik-titik. A. Setiap pidato kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus. B. Konvensi dan jurisprudensi. C. Peraturan yang telah berlaku. D. 4 pokok pikiran pembukaan UUD 1945. E. Ketetapan dan keputusan MPR atau MPRS. Jadi suasana kebatinan atau cita-cita hukum dasar RI terangkum dalam
D ya teman-teman, 4 pokok pikiran pembukaan UUD 1945. 4 pokok pikiran pembukaan UUD 1945 sebelumnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa 4 pokok pikiran pembukaan UUD 1945 ini tercantum di dalam paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, ketiga, ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang keempat, dan seterusnya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat kembali video saya sebelumnya yang saya jelaskan tentang 4 pokok pikiran pembukaan UUD 1945 yang tercantum di dalam paragraf keempat pembukaan UUD 1945. Oke teman-teman, next ya. Soal ke-9. Suatu perikatan dapat lahir karena A. Persetujuan dan undang-undang, B. Undang-undang dan peraturan lain, C. Persetujuan dan perjanjian, D. Perjanjian saja. Jawabannya adalah A. Persetujuan dan undang-undang ya teman-teman. Mari kita bahas. Pasal 1233 buku ketiga KUH Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan maupun karena undang-undang. Jadi suatu perikatan lahir karena persetujuan dan undang-undang sebagaimana tercantum di dalam pasal 1233 buku ketiga KUH Perdata. Jadi jelas ya teman-teman. Untuk soal nomor 9 jawabannya adalah A. Persetujuan dan undang-undang. Jadi suatu perikatan lahir karena persetujuan dan undang-undang sebagaimana tercantum di dalam pasal 1233 buku ketiga KUH Perdata. Oke teman-teman, mari kita next soal ke-10. Perjanjian yang diingkari oleh salah satu pihak adalah A. Perbuatan melawan hukum, B. Wan prestasi, C. Perbuatan tidak bermoral, D. Perbuatan tercela. Jawabannya adalah wan prestasi. Jadi perjanjian yang diingkari oleh salah satu pihak adalah wan prestasi, disebut wan prestasi. Jelas ya teman-teman, suatu perjanjian harus disepakati oleh para pihak yang melakukan atau yang membuat perjanjian tersebut, tetapi apabila salah satu pihak tersebut tidak dapat memenuhi atau ingkar, maka pihak yang ingkar telah melakukan suatu wan prestasi. Jelas banget ya teman-teman, dan mudah diingat soal ini bahwa pihak yang melakukan ingkar terhadap perjanjian, maka pihak itu disebut wan prestasi. Soal yang ke-11. Pancasila sebagai pembina persatuan dan kesatuan artinya titik-titik. A. Pancasila tiada duanya di dunia. B. Dibuat pada awal Indonesia merdeka. C. Sila-silanya tidak dapat dipisahkan. D. Dengan Pancasila dapat bersatu. E. Pancasila mencerai-beraikan bangsa. Mari kita lihat satu persatu ya teman-teman. Mulai dari A. Pancasila tiada duanya di dunia. Jawaban ini kurang tepat ya teman-teman. B. Dibuat pada awal Indonesia merdeka. Memang benar Pancasila dibuat pada awal Indonesia merdeka, tetapi tidak ada sangkut pautnya dengan konteks soal ya teman-teman. Yang C, sila-silanya tidak dapat dipisahkan. Memang benar, sila-silanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jadi masing-masing sila itu saling berkaitan satu sama lain. Memang benar, pernyataannya benar ya teman-teman, namun tidak menjawab soal yang di atas. Yang keempat, D, dengan Pancasila dapat bersatu.
Betul sekali, teman-teman. Pancasila dapat, dengan adanya Pancasila masyarakat Indonesia dapat bersatu sebagaimana tertuang dalam sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Jadi, jawaban D ini berkaitan dengan soal ya teman-teman, dapat menjawab pertanyaan daripada soal ini. Namun kita lihat dulu yang E ya teman-teman, Pancasila mencerai-beraikan bangsa. Pernyataan E ini sangat jelas-jelas sekali salah ya teman-teman. Pancasila mencerai-beraikan bangsa, tidak benar sama sekali. Pernyataannya sudah salah, juga tidak dapat menjawab pertanyaan nomor 11. Oke teman-teman, untuk jelasnya mari kita bahas. Jadi jawabannya adalah C ya, D ya teman-teman, dengan Pancasila dapat bersatu. Jelas sekali ya teman-teman, Pancasila sebagai pembina persatuan dan kesatuan, artinya dengan Pancasila Indonesia dapat bersatu. Dan terkandung di dalam sila ketiga. Sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Oke teman-teman, mari kita next soal yang ke-12. Soal ke-12. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan adalah kutipan Undang-Undang Dasar 1945 A. Pasal 29 ayat 1, B. Pasal 31 ayat 1, C. Pasal 31 ayat 2, D. Pasal 33, E. Pasal 34. Oke teman-teman, mari kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah B. Pasal 31 ayat 1. Jadi di dalam pasal 31 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Itulah kutipan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jelas ya teman-teman, dan ini perlu diingat juga tentang pasal-pasal karena sering sekali keluar di dalam tes CPNS. Jadi teman-teman harus menghafal pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal yang terakhir. Dan selain pasal-pasal juga sering keluar tentang bab. Bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa, bab 3 isinya apa. Dan di dalam bab 1 itu pasal dari pasal berapa ke berapa gitu ya teman-teman. Perlu diingat, wajib hafal ya teman-teman mengenai pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 karena sangat sering keluar ya teman-teman. Entah itu pasal 31 yang sering keluar, pasal 28 yang keluar, pokoknya ada ya teman-teman. Anda pasti menjumpai soal tentang pasal-pasal, walaupun jumlahnya mungkin 1 atau 2 atau 3. Oke, mari kita next ya teman-teman, soal yang ke-13. Suatu negara yang dalam menyelenggarakan pemerintahannya selalu berdasarkan peraturan tertulis, maka negara tersebut dinamakan dengan A. Negara konstitusional, B. Negara hukum, C. Negara demokrasi, D. Negara berkedaulatan, D. Negara the rule of the law. Oke teman-teman, mari kita lihat jawabannya adalah negara konstitusional. Jadi yang dimaksud dengan negara konstitusional adalah suatu negara yang dalam menyelenggarakan pemerintahannya selalu berdasarkan peraturan tertulis, maka negara tersebut dinamakan dengan negara konstitusional. Jadi bukan berdasarkan peraturan adat ya teman-teman. Kalau peraturan adat itu tidak tertulis namun mengikat warganya. Kalau peraturan tertulis itu, jadi setiap peraturan yang mengatur kehidupan warga negaranya selalu tertuang di dalam pasal-pasal. Itu maksudnya teman-teman ya.
Sangat jelas sekali jawabannya adalah negara konstitusional. Oke teman-teman, jika sudah jelas mari kita next ke soal nomor 14. Soal nomor 14. Yang dimaksud pemerintah pusat adalah A. Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, dan MA. B. Presiden, Wakil Presiden, Menteri. C. Presiden, Wakil Presiden, DPR, TNI. D. Presiden, Wapres, MA, Polri. C. Presiden, Wakil Presiden, DPR, dan BPK. Oke ya teman-teman, jadi di sini yang ditanyakan adalah pemerintah pusat. Apa saja sih pemerintah pusat itu? Terdiri dari apa saja? Terdiri dari apa saja pemerintah pusat itu? Mari kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman, presiden, wakil presiden, menteri. Jadi menteri itu walaupun pembantu presiden tetapi sudah termasuk di dalam kategori pemerintah pusat. Pemerintah pusat. DPR, MPR, dan MA itu bukan pemerintah pusat ya teman-teman. Kalau DPR itu lembaga legislatif yang menyusun peraturan-peraturan. MPR itu lembaga legislatif, MA itu lembaga yudikatif. Jadi MA itu yang menegakkan peraturan tersebut. TNI itu lembaga pertahanan. Polri itu lembaga dalam negeri yang mengayomi masyarakat. BPK itu lembaga tinggi negara ya teman-teman. Jadi Polri, TNI, BPK lembaga tinggi negara. Adapun selain pemerintah pusat ada juga yang dinamakan pemerintahan daerah. Apa saja pemerintah daerah? Pemerintah daerah juga masih terbagi pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten. Ya teman-teman, jadi pemerintah daerah provinsi itu terdiri dari gubernur, wakilnya. Pemerintah kabupaten itu bupati dan wakilnya. Itu maksudnya ya teman-teman. Jadi perlu diingat selain dari mungkin saja di sini saya membahas pemerintah pusat, namun di saat teman-teman mengikuti tes CPNS, teman-teman menemui pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan pemerintah daerah gitu ya teman-teman. Sudah saya jelaskan pemerintah daerah itu apa saja. Oke teman-teman. Jadi pemerintah pusat itu terdiri dari 3 komponen, presiden, wakil presiden, menteri. Ya teman-teman, jadi lembaga eksekutif ya. Pemerintah pusat itu lembaga eksekutif, pemerintah itu lembaga eksekutif. Jadi kalau DPR itu udah lembaga legislatif, MA, MK lembaga, MA dan MK itu adalah lembaga yudikatif. Oke teman-teman, soal yang terakhir kita sampai ke soal yang terakhir, soal nomor 15. Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum tata negara dalam arti luas, karena hukum administrasi negara adalah A. Sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan negara. B. Peraturan mengenai tugas pegawai negeri. C. Peraturan pengangkatan pegawai negeri. D. Peraturan pemberhentian pegawai negeri. E. Peraturan penyelenggaraan pegawai negeri. Mari kita jawab teman-teman. Jawabannya adalah A. Sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan negara. Jadi hukum administrasi negara itu adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan negara. Jadi kalau poin yang ke B, C, D, E memang benar ya teman-teman, hukum administrasi negara tetapi merupakan bagian dari hukum administrasi negara. Poin B, poin C, poin D, poin E merupakan bagian dari hukum administrasi negara. Jadi tidak kurang tepat ya. B, C, D, E. Yang paling tepat adalah A. Sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan negara.
Oke, teman-teman. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang baru melihat channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasi agar teman-teman semua dapat menerima notifikasi langsung dari jika saya langsung mengupdate video-video terbaru. Teman-teman semua dapat langsung menerima notifikasi. Oke teman-teman, jika sudah menekan tombol subscribe, saya ucapkan terima kasih. Please subscribe, like, comment, dan share ya teman-teman. Itu saja teman-teman atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. See you next time. Bye-bye.